Kembang Seruni adalah masterpiece karya pertama dari Denny Novita. Kita menjadi manusia yang baik atau yang tidak baik, terserah. Apakah Anda sudah menjadi Tuhan hari ini untuk masa depan sehingga Tuhannya hilang? Tidak. Om Swastiastu, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Salam sahabat Java Quantum, pada malam yang indah ini, malam yang selalu indah, berbagai hal hari-hari ini terjadi secara kebetulan. Ya, menurut kita ini adalah suatu hal yang kebetulan dan sangat tidak kita percayai bisa terjadi seperti ini, tapi mungkin bagi Tuhan ini sudah direncanakan semesta dan luar biasa sekali. Sahabat Java Quantum, pada kesempatan yang super istimewa ini kita kedatangan tamu yang sahabat mungkin di kawasan Jawa Timur, bahkan di Jawa ini sudah mengenal beliau. Ini tamu yang cukup istimewa karena ya tamunya Java Quantum ini tamunya pasti super duper istimewa. Ini kita pada kesempatan yang istimewa ini kedatangan beliau adalah pembuat buku-buku yang luar biasa tentang masa lalu, kejayaan-kejayaan Nusantara. Beliau adalah seniman dan pasangan hidup yang luar biasa. Beliau adalah Mbak Denny Novita. Mbak Denny Novita, selamat malam. Dengan Mas Den Bey. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Rahayu, sehat semuanya? Sehat. Amin, sehat semua. Syukur, Ini sehat sahabat Java semua. Quantum. Saya juga yang grogi nih. Iya, waduh, grogi. Waduh, grogi nih. Ini nyantai aja ini sahabat Java Quantum. Jadi kenapa kok saya bilang Sampai grogi ini iya, apa? ini sahabat Java Quantum kok bisa bilang saya ini hal yang istimewa. 2 hari yang lalu kebetulan saya memposting sesuatu status di kontak saya pribadi, yaitu temuan-temuan yang ada di luar negeri begitu dihargai, yang luar biasa. Bagaimana dengan era-era sejarah yang ada pada abad ke-11. Saat itu ada Maharaja Jayabaya, ada tentang Dewi Sekartaji, ada tentang Eyang Kili Suci, dan ya semua itu menjadi status pribadi saya. Dan pada kesempatan berikutnya, yaitu semalam 24 jam berikutnya. 24 jam berikutnya kita itu, saya pribadi ini sama Sanggar Bonale dan Museum Sekartaji ini menuju situs Payak. Di situ di tempat Kiai Fikri yang rumahnya itu di dalam tanahnya itu ya luar biasa sekali, karena di situ adalah kawasan cagar budaya. Lah kok pas waktu mau keduk tumpeng itu beliau-beliau ini pas datang, dan momentum yang luar biasa sekali. Luar biasa. Musafir hidup Tersesat di jalan yang benar. tiada ikatan. Luar biasa sekali Mbak Denny dan Mas Den B. Ini di sini saya belajar loh, Mbak. Ini saya belajar karena jenengan kalau bagi datang kami juga mau adalah belajar ini. Aduh, ini adalah guru kami. Ini background Mbak Denny itu dari awal bagaimana, bisa diceritakan ke sahabat Java Quantum kok bisa seneng banget tentang Mbak Denny ini? Kan jelas-jelas situs-situs kayaknya di Gunung Penanggungan meneliti ini itu, pengen mengungkapkan hal-hal yang belum terungkap di tanah Jawa ini. Passionnya bagaimana awalnya, Mbak, dengan Mas Denny ini? Langsung dia berarti ya gitu. Yeah. Jadi sebelumnya terima kasih. Yeah. Undangan langitnya nyampe itu Nyambung, ya. nyambung. Padahal juga 24 jam
kalau secara dunia nyata juga belum kenal. Iya. Terus kemudian ucapan selamat datang sahabat museum juga Oh, iya. belum pernah tahu ada di sini. Iya, nggih. Terus kemudian juga tidak menduga bahwa perjalanan kami sampai di Jawa Tengah sampai di Museum Sekartaji. Wayang beber Sekartaji. Gitu. Nah, jika 48 jam Mas Indra menulis sesuatu di media sosial gitu, status pribadi, terus kemudian kami hadir, kayaknya itu undangan langit. Undangan langit. Iya, status saya terus terang tentang abad ke-11, 10-11. Lah kok saat itu kemarin tadi malam ya, Bu Amri, ini Mas Indra, saya buka halaman pertama langsung tentang abad 10-11. Itu bagaimana? Kebetulan atau memang sudah terskenario kita wayang. Oh, kita adalah wayang yang Kita dimainkan wayang. semesta. Nah, jadi kalau 48 jam Mas Indra menulis sesuatu di status pribadi, tapi bersifat pribadi tetapi untuk umum, kemudian 48 jam juga saya juga mau sama Mas B bahwa siapa yang rugi jika kita tidak berkarya, siapapun makhluknya, apapun makhluknya yang kelihatan maupun tidak kelihatan, jika ada, kami akan datang dan ucap terima kasih. Gitu. Luar biasa. Karena apa? Jika tidak ada yang rugi, ya berarti kita juga tidak perlu lelah-lelah untuk melakukan satu perjalanan. Perjalanan dan perjuangan. Dan perjuangan, pengorbanan, apa mana iki wis macam-macam Ini gitu. Mbak Denny dan Mas Den B, ini dulu bagaimana sih ceritanya kok bisa suka budaya dan ingin memperjuangkan sesuatu, itu awalnya bagaimana? Bertemunya bagaimana dan sampai sekarang bagaimana kok bisa untuk Nusantara gitu, bagaimana? Landasan awalnya karya pasti. Karya. Jadi setiap kali kita melahirkan satu karya, kita tidak sembarangan apa ya, ya kalau bahasa umum novel gitu ya. Tetapi apapun karyanya, mau lagu, Mas Dembe juga menciptakan lagu, kemudian dari saya pribadi menciptakan sebuah karya buku, karya tulis. Ya, karya tulis itu entah dijuduli novel, kemudian masuk di dalam sastra, gitu. Tapi semua penciptaan, bahkan menciptakan museum Sekartaji itu pasti need-nya dari perjalanan pribadi. Itu. Dan itu adalah proses intim pribadi kita dengan angan-angan, harapan atau mungkin kegelisahan yang terpenuhi justru pada saat kita melakukan panggilan tersebut. Itu. Jadi karena kegelisahan. Nah, legone ngene ternyata. Pengen berperan serta untuk membuka. Sebenarnya juga kepengin. Cuma ganggu iki lho. Kudu dilempengke gitu ya. Kok ganggu ya, apa kemudian tidak melulu manfaatnya nomor satu sifat pribadi. Artinya dengan berkarya, tenang. Segala sesuatunya yang terlihat, misalnya apa sih standar seorang ibu, masak, mendidik, sampun. Tapi ternyata ada sisi yang lain lagi dan itu terpenuhi pada saat berkarya. Apabila karya itu bermanfaat bagi orang lain, syukur alhamdulillah. Nah, kalaupun tidak, itu minimal bagi keluarga, mboke gak gelisah, gak berbesmiliai, gitu. Karena bagaimanapun juga kalau di sebuah karya tulis, buku cerita, novel ataupun sastra, pasti kan juga ada tokoh. Nah, perjalanan kami juga dalam rangka nuwun sewu, gitu loh. Jadi awalnya memang nggak sengaja gitu. Jadi kami ke perjalanan di mana? Jawa Tengah, Purbalingga, terus sampai ke Museum Sekartaji. Tidak ada, kita belum kenal gini ya. Belum kenal. Secara ini belum kenal. Sahabat-sahabat Kuantum, ini baru kami baru kenal, belum ada 24 jam. Belum ada datangnya malam kok. Jadi ketika beliau ini dari mobil datang ke tempat situs Payak malam,
kok ketawa ke TV terus lah, dari mobil kok ketawa terus, ini siapa? Saya kan gini, kok ketawa bahagia terus, saya belum kenal, makanya sahabat-sahabat kuantum saya nggak langsung sok kenal gitu, saya amati, saya itu nguping-nguping sedikit, waduh kok dibahas kok sejarah kondang gitu, terus tiba-tiba dalam satu sesi Bu Amreh memanggil saya, Mas Indra, sini Mas, ini beliau Mbak Deni, ini menciptakan mahakarya novel sastra itu tanpa melihat sejarah, tanpa membaca buku sejarah tuh karya-karya beliau itu bisa nyambung gitu loh sahabat-sahabat kuantum. Waduh, saya kan langsung perkotok derdek gitu, apa reinkarnasi siapa gitu loh, kok bisa seperti ini gitu loh Mbak. Luar biasa sekali. Kenapa pas menginjakkan kaki pada saat perjalanan, ini ketemu dengan para akademisi. Mereka semua yang memang ahli, expert di bidang masing-masing. Sementara kita hanya seorang musafir yang gelisah di rumah, lalu melakukan satu perjalanan, jok iki buku yang ditulis iki nggak direstui gitu. Nah, tapi bagaimana mewujudkan bahwa kita berdialog dengan para tokohnya, ya kita pasrahkan. Kalau enggak juga setelah ditulis selesai ditaruh di rumah saja rampung. Tapi ada momen-momen tertentu kita sayang, dibaca rampung ya, tapi siapa ya yang rugi ya kalau misalnya ini. Nah ternyata cerita Sekartaji, Museum Sekartaji 24 jam ini menjadi satu perjalanan, kalau dibilang gaib itu karena memang tidak ada rencana. Terus kemudian perjalanan bisnis juga kita tidak pernah berpikir apapun yang bernilai angka. Kemudian kita juga tidak berpikir nanti ketemu siapa atau siapa, tidak mengeksploitasi masa depan. Jadi biarkan masa depan itu punya ceritanya sendiri. Jadi menjalani masa ini ya. Karena hidup itu adalah hari ini, kemarin kenangan. Wah, luar biasa sekali sahabat-sahabat kuantum. Ning iki kenangannya sapa wingi, ngene kok urip hari ini. Jadi luar biasa. Kalau Mas Denbe menanggapi tentang sejarah-sejarah Nusantara itu bagaimana Mas? Untuk saya pribadi menanggapi tentang sejarah Nusantara, ini jujur ya, jujur. Saya mulai dari kecil sampai tahun 2019 kemarin itu yang namanya pelajaran sejarah, jujur saya paling tidak suka. Jujur ini ya, jujur ya. Saya bicara secara pribadi. Mulai dari kecil sampai tahun 2019 kemarin saya tidak suka pelajaran sejarah. Benar. Memang tahu sekolah kalau pelajaran sejarah. Ini lebih jujur lagi. Iya benar gitu. Memang tahu sekolah gitu. Apa sih belajar? Pasti ada alasan. Yang saya khawatirkan itu mungkin terlalu banyak versi atau apa. Itu yang pertama yang mendasari saya itu. Tapi di awal 2020 kemarin, untuk pertama kalinya, sekalipun Pulau Jawa ini banyak sekali situs, untuk pertama kalinya saya menginjakkan kaki di area situs itu di awal tahun 2020 kemarin. 2020. Iya. Pertama kali momen saya menginjakkan kaki di area situs dan rasanya ya lumayan seru. Kesedot gitu hatinya. Masuk dunia lain. Situs apa ya? Saat itu saya masuk di situs Candi Sumur yang ada di sekitaran Candi Pari, Sidoarjo. Daerah Sidoarjo dekat Lumpur Lapindo itu. Saya disuruh naik sama juru peliharanya saat itu, naik aja enggak apa-apa. Candi Sumur, ketika saya naik, saya melihat satu lubang sumur, saya tanya, ini ada sumur, ada lubang, airnya mana? Gitu. Jadi Lapindo. Nggak boleh ini ya, apa Lumpur Sidoarjo. Gitu. Itu pertama kali dan pertanyaan pertama kali ketika berada di area situs. Itu momen. Sampai hari ini saya lebih menghayati lagi. Sebenarnya bukan ke sebuah bendanya atau bentuk bangunannya, tapi lebih ke dunia pesannya. Dunia pesan. Ya. Dunia Jadi pesan. Saya menghayati betul ketika
manusia dilahirkan, manusia menjalani kehidupan, berikut dengan manusia usai, tutup usia, itu sudah hal biasa. Manusia bisa silih berganti, tapi dunia pesan itu tetap abadi. Luar biasa. Ini sahabat-sahabat kuantum, baru pembukaan ini sudah keluar ini pusakanya ini. Itu. Hidup dan mati itu silih berganti, tapi dunia pesan itu abadi. Ini seharusnya ini nanti muncul sebagai kesimpulan, tapi ini masuk di awal berarti isinya nanti langsung lebih menggemparkan sahabat-sahabat. Langsung. Berarti ini awal akhir kesimpulan semua. Kesimpulan semua, waduh. Karek milih sesuai kebutuhan, Jadi, sesuai kapasitas gitu. Itu. Terus kalah banter. Rosi kalah banter. Kalah banter, kalah Ini udah banter. kayak kadet, kecepatan cahaya. Luar biasa sekali. Apapun silih berganti, tapi dunia pesan akan abadi. Luar biasa. Dan itu yang sudah ditinggalkan para leluhur dulu untuk kita. Apakah begitu atau Iya. itu juga berlaku di segala zaman? Jadi apapun kebudayaan, perilaku, sikap, sifat apapun itu, ini menyangkut dunia pesan. Jadi mungkin kalau bahasa umumnya mungkin orang mengalami dejavu. Ya, leres. Ajaran seorang orang tua terhadap anaknya di daerah manapun itu kurang lebih juga sama. Dari waktu ke waktu. Dari waktu ke waktu ya. Dan itu insting pesan tadi ya yang alami untuk Alami. Oh, luar biasa sekali ini. Terus yang dibuka kemarin halaman pertama, Ini dibuka itu angkanya adalah 1010. 1011. Lah itu kan nek di komputer biner, Pak. 1010. Ngapunten. Bahasa teknologi nih Iya. kok gini. Berarti ini tahu ada Kemarin tahun dibuka. Nah, apa? mungkin Saya pas buka. iya. Pas loh. Mungkin tanya, itu yang dibuka buku apa ya gitu. Biar tidak bocor dulu gitu ya. Iya, Nanti ini sebentar lagi. akan launching lah. Mohon wes. direstui sahabat-sahabat kuantum. Mahakarya yang sudah lama sekali. Satu dasawarsa nunggunya. Dasawarsa Iya. nunggunya ini Iya. yang saya simpen. Akhirnya sudah saatnya akan dimunculkan Ke publik. karena apa, ini untuk kemanfaatan masyarakat semua. Nah, banyak Mbak yang kami nunggu membutuhkan. 10 tahun. Iya. Oh, itu tadi 24 jam jenengan ngirim status. Di situ ada selamat datang pakai kapur, sahabat museum. Terus kemudian kami jauh di timur sana juga kalau sambat iku ya lebih sambat. Nek ngumpat itu yo penuh kekuatan. Nek bersabda iku ya iki sapa kan kayak gitu. Kayak gini. Akhirnya sampai di sini pada saat dibuka 1010 tersebut kita memperingati juga 2020. Jadi kalau misalnya karya tersebut itu menunggu 10, artinya di hitungan angka kami itu 10 tahun. Dan di sini tidak ada Adipati Geng Kobra ya. Iya. Nah, mungkin next diundang saksi soal saksi hidup. Mas Joko Geng Kobra ini merupakan sahabat dan sedulur dan keluarga beliau. Keluarga kami. Juga saya tak ngaku-ngaku deh, keluarga saya juga. Luar biasa yang songo papat punjul 6. Nah, termasuk juga salah satu pengsahihan apa yang dinyatakan Adipati Geng Kobra satu dasawarsa yang lampau 10 tahun tentang kehadirannya Mas Denbe. Nah, ini berhubung. Gitu. Jadi ini temanya wakeh banget wis blunder. Wis topik sing ndi? Judul pun harus tetap rahasia ya, judul. Kalau judul harus skip. sahabat-sahabat. Cuman halaman pertama bab pertama halamannya kodenya tulisannya memang 1010. Lah gimana sahabat-sahabat kuantum, saya buka halaman pertama langsung mak jenggirat deh. Lah namanya yang diulas ya tentang nama museum ini salah satunya Dewi Sekartaji ya. Tapi judulnya rahasia sahabat-sahabat kuantum. Besok bersabar. Nah ini Mbak, karena kita ini sekarang sudah berada di museum. Walaupun seperti ini museum yang menebarkan cinta kasih dan semangat dari anak-anak masyarakat. Ini kan saya tadi kaget
dengan Mbak Deni, kenapa toh Mbak kok melihat satu slogan di depan museum tadi kok kayak seneng banget? Jadi di depan itu kan ada tulisan. Bukan saya yang baca. Jadi pas begitu datang tadi Mas B yang baca, terus ini disambil, ada kejutan itu apa gitu di depan. Luar biasa sekali teman-teman semua, karena sejak didirikannya museum ini, bahkan sejak masa-masa sebelum ada museum ini, sudah menjadi kewajiban bahwa ada kata sahabat museum. Jadi di Yogyakarta ini karena saya mengalami ya, jika ada pertemuan museum, jika kita membuat status-status di media sosial, jika ada tentang kegiatan museum, itu pasti diawali dengan monggo Mbak kita bareng-bareng, salam sahabat museum, museum di hatiku. Nah, itu ternyata sahabat Jawa Bandung, sahabat museum itu salah satu pencetusnya dan dicetuskan oleh Mbak Deni Novita ini. Luar biasa, makanya itu bisa. Nah, kalau saya sih asal-asal ikut-ikutan semangat aja, ternyata dulu ada asal usulnya diciptakan Mbak Deni Novita ini dulu sebagai apa Mbak, bisa diceritakan? Jadi yang menciptakan itu penciptanya. Jadi harapan yaitu dari Pak Edi, Kepala UPT Museum Negeri Jawa Timur Emputan Tular. Kemudian Mbak ini banyak komunitas ini sahabat museum ini. Nah, jadi benihnya adalah milik Pak Edi, gitu. Kepala Museum Emputan Tular Jawa Timur. Bidane Mbak Deni membuat satu slogan sahabat museum di hatiku, seperti itu. Itu juga Pak Edi, kemudian dengan kami waktu launching membentuk suatu komunitas luas, yaitu sahabat museum. Jadi menggagasnya dari tahun sekitar 2015-16, kemudian di launching sahabat museum. Sahabat museum Negeri Emputan Tular Jawa Timur bulan November 2017. Itu adalah hari lahirnya. Luar biasa sekali. Dan Mbak Deni sebagai apa tadi, ketua literasi sahabat museum Negeri Emputan Tular Jawa Timur. Luar biasa sekali. Jadi tidak heran jika slogan sahabat museum itu sekarang membumi di negara Indonesia, di mana ada museum selalu pasti ucapannya salam sahabat museum. Salah satu penggerak dan pencetus dan yang memperjuangkan adalah beliau Mbak Deni Novita. Saya ikut matur nuwun ini Mbak. Saya juga turut berbangga. Artinya apa yang ditinggalkan ternyata dapat dimanfaatkan, karena kan ada ayatnya, salah satu amal atau kebaikan kita yang akan bersambung meskipun kita sudah tutup usia, itu adalah ilmu yang bermanfaat. Dan itu masuk sebuah pesan tadi ya, pesan. Klik pesan. Jadi biar kalau ini di dunia mungkin Mas B ini sudah yang memiliki saham pesan-pesan elektronik yang sekarang udah ditampi apa diterima atau enggak yang pasti hidup itu hari ini. Filosofinya luar biasa. Nah, ini balik lagi tentang sejarah. Ini Mbak Deni dan Mas B ini kira-kira yang mau diperjuangkan ke publik ini tentang masa mana sih Mbak? Apakah Mataram kuno, apakah zaman prasejarah, zaman Pacitan, Sangiran masih ada? Kalau kalau pertanyaannya yang bukan keinginan. Itu wis nek keinginan kekarep wae wis nyerah saya gitu. Apa yang dibutuhkan aja. Yang dibutuhkan saja. Jadi saya memperjuangkan masa hari ini. Masa hari ini. Iya. Entah itu bekalnya era Mataram, era Singasari, era Kadiri, era Majapahit, atau era Wilwatikta, era Jenggala, itu hanya material masa lampau. Jadi yang diperjuangkan adalah era masa ini. Karena era masa ini perjuangannya sudah tepat, entah itu tepat ukurannya apa. Artinya nomor satu ukurannya adalah dari pribadi dulu. Kita damai, tenang, nyaman, terus kemudian
ukuran sosialnya bermanfaat, nyebar ya. Pesan positifnya nyebar. Seperti tadi itu artinya sahabat museum tidak hanya milik dari Museum Negeri Empu Tantular Jawa Timur, tetapi sahabat museum menjadi milik dari seluruh Indonesia, internasional mungkin. Juga kalau sedang webinar internasional ikut-ikutan, mereka juga harus salam sahabat museum juga harus ikut. Ini luar biasa. Mungkin di kesempatan ini juga salam untuk Pak Edi yang beliau juga di masa akhir jabatan pensiun, salah satu warisannya adalah beliau meresmikan sahabat museum. Dengan waktu itu ada Mas Aji, ada Deni Novita, yaitu pengisi acaranya, terus kemudian penggagas, pendiri, kemudian memang karena ini sebuah komunitas awalnya, jadi bukan sebuah organisasi sosial yang berkemenhukam, bukan, tetapi gerakannya adalah memang akar rumput begitu didirikan. Kalau misalnya di YouTube mungkin ada beritanya. Itu sahabat museum Hutan Tular itu adalah jejaknya. Itu jadi tidak hanya mengenal salam sahabat museum, museum di hatiku, terus kemudian sahabat museum di mana-mana, ya jejaknya gitu. Dan saya hari ini agak-agak grogi. Padahal seharusnya saya yang grogi nih, bertemu sosok seniman-seniman yang luar biasa nih, sahabat Java Quantum ini, karena sudah, waduh, ini mahakaryanya Langitan, tapi saya nggak bisa buka sekarang, saya hanya ngikut alam saja, ngikut kehendak beliau-beliau. Betul. Nah, ini rupanya juga hadiah buat Pak Edi. Mungkin saya minta filenya supaya bisa dibagi. Pak Edi sekarang juga sudah pensiun. Niki Pak, anak cucunya menyambung. Ternyata sahabat museum tidak hanya di Jawa Timur, tapi juga sampai di Jawa Tengah. Di bumi Ayodhya, Yogyakarta juga menggembang. Dan ini adalah museum Sekartaji yang juga berkaitan juga dengan salah satu karya nanti. Yaitu Pak Edi yang waktu itu juga mendorong supaya saya tidak pensiun berkarya. Mbak, ada nggak yang cerita di era XX begitu? Tapi ada nggak buku yang ada ya, nggak mahakarya buku jenengan yang sudah pernah ditampilkan dan sudah pernah keluar dan hari ini diomongkan yang itu aja gimana? Kalau yang lain kan rahasia. Yang sudah tersebar itu salah satunya karya apa Mbak judulnya? Ini di luar protap dan protokoler ini. Enggak bawa apa-apa, musafiran, dan ternyata akad keluar dari rumah untuk berkarya dan beribadah, segala laku kita, kehadiran kami bermanfaat, dan ternyata ini settingan 24 jam. Settingan hanya pertemuan langsung, ini jadi rada grogi aku nek ngomong karya. Niatnya silaturahmi keluarga, ternyata banyak hal di balik silaturahmi, dan tidak WA-an, tidak teleponan, tidak menggunakan proposal, tidak menggunakan undangan atau apapun, tapi ternyata justru semua kebutuhan kebutuhan dari Museum Sekartaji, kebutuhan dari Mas Indra sendiri, kebutuhan dari saya, Deni, kebutuhan dari Mas B dalam hal berkarya, netepi ayat, mohon restu kepada para tokohnya. Saya tidak ngerti hal yang gaib itu memberi restunya seperti apa selain yang memang wujud. Ya, kita nggak tahu karena kita belum dalam vibrasinya, tapi kita bisa merasakan 24 jam ini loh. Ini saya menghayatinya kalau udah terjadi begini ya, artinya di sini ada nama Sekartaji, terus kemudian ada selamat datang sahabat museum. Padahal dia juga nggak persiapan bahwa kita datang. Ini gitu. Biasanya ini saya buka ini yang sila ketiga yang tentang persatuan Indonesia ini, tapi kok ini siapa yang gulung ini bisa pada sila kedua ini yang kemanusiaan yang adil dan beradab ini, dan itu kejutan. Ini loh Mbak, di sini ada Ratu Adil di sini yang mentahtakan bahwa sosok perempuan itu luar biasa di tanah Jawa, dan ini kan perempuan juga, dan
Sekarang kita bertemu dengan Mbak Deni Novita. Ini enggak saya buat-buat. Dari jenengan masuk tadi sudah seperti ini nggih, sosok perempuan sebagai dadakan semua. Dadakan semua. Jadi betul. Bukan settingan ya, ini tadi disetting karena mejanya ini tadi ada kopi dan ada maaf enggak di cuman merapikan saja. Kalau dialognya loh, ini ini layak untuk didengarkan. Mudah-mudahan pertemuan yang kalau dibilang tidak sengaja, memang tidak sengaja. Terus kemudian karena kan kemarin kita ketemunya di tumpengan acara dari ulang tahun komunitas Aksara Jawa Sego Jabung, dan kebetulan menjadi ulang tahun hari keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan ulang tahun dari Mas Joko Adipati Geng Kobra. Lah kok pas ulang tahun. Selamat selamat ulang tahun semua. Dan ditambah lagi yang paling sakral dari hidup saya adalah ini adalah ulang tahun 1 Dewasa Warsa atau 10 tahun karya ini nyampe di sini. Wih, pas dong, Mbak. Pas. Karena di bab pertama saja dibuka kan angkanya 10. 10. 10 10 10. Saya nggak ngerti itu kode 10 10 10 dimaknai seperti apa oleh teman-teman semua. Blunder wes. Ayo. September ya. 110 itu 1 Oktober itu ulang tahun Museum Wayang Beber Sekartaji, Mbak. Oktober? Iya, 1 Oktober. Ya, siapa sangka besok pas waktu 1 Oktober bisa di sini mengadakan kegiatan gitu kan. Semuanya pas 110. Nggih. Kan luar biasa. Amin. Ya, nah, ini menjawab mungkin itu doa, sambat atau sabdo gitu ya. Yaitu apa? 48 jam pada saat jenengan juga nulis, terus kemudian pesan di status ya. Saya pun juga menyatakan pesan di perjalanan itu ya. Saya Mbak, siapapun, makhluk apapun, dari dunia apapun yang rugi jika saya berhenti atau pensiun berkarya. Akan jenengan datangi. Maka saat itu juga saya akan datang. Dan saya mewakili jutaan leluhur merasa rugi jika mahakarya Mbak Deni Novita tidak terpublis. Jadi semoga suatu hari bisa dipublis. Saya mewakili masyarakat yang ada di dunia dan leluhur, jutaan leluhur. Saya belum pernah segrogi ini. Mending aku nge-MC atau seminar atau apapun dengan para artis, pejabat atau enggak grogi atau militer. Tapi untuk khusus untuk ini dadakan semua. Aku anyep sampean gitu. Terjawab dalam 48 jam. Mak bedunduk langsung jegler. Ibaratnya ada kayak sumpah pocong ngono ya, terus ono itu ada kilat ngono ya, kaget dhewe. Akhirnya aku dhewe sing grogi. Di setting loh, Mbak. Wong semalam saja beliau ini pada ngobrol di depan. Wah, saya merasa kalau saya ikut-ikutan, saya itu tahu apa, tak tinggal makan kacang kulit sahabat-sahabat kuantum. Tapi ternyata yang namanya jalan semesta kok bisa ada peristiwa seperti ini. Ada peristiwa yang unik sekali dan mungkin kok ada dan ternyata ada. Dan itu kok piye tadi ada. Betul. Mungkin ya dari yang nggak kelihatan di situs payak itu kan petirtaan juga. Wah, ini harus direstui untuk dibuka ya. Betul. Bukan malam ini tapi suatu hari harus dibuka. Diminta di depan umum dan ini nyata. Artinya satu orang yang berbicara, satu saja ada. Dan ini adalah clue biar nggak pensiun gitu. Biar sahabat-sahabat kuantum semua penasaran. Tidak lama lagi akan dibuka sesuatu mahakarya yang luar biasa sekali. Walaupun bagaimana bisa dibuka di mana saja, dan kami semua merestui untuk dibuka suatu hal yang istimewa tersebut, dan clue-nya ada pada malam hari ini, termasuk pada malam hari ini. Semoga semesta berkelanjutan. Iya. Nah, jadi Mbak Deni dan Mas B kok bisa maksudnya nyaman dengan hal-hal yang berbau tentang kenusantaraan ya, saya bilang gitu. Saya bilang berbau barat nanti
kebule-bulean gitu kok. Apa sih Mbak potensinya yang dimiliki Nusantara ya? Mungkin dari Mas B. Potensi yang dimiliki Nusantara itu apa sih kan? Ini sahabat Jawa Kuantum generasi milenial aja senengnya K-pop, senengnya opo, senengnya yang berbau pedilan, bom-boman, yang teknologi tinggi lah. Ini apa Mas B yang mendapati jenengan ini Nusantara ini potensi besar itu menurut jenengan? Yang paling penting potensi dari Nusantara yang kita miliki, yang paling utama adalah bagaimana kita mampu menjalin tali silaturahim. Itu yang paling penting, yang pertama. Karena kita perjalanan banyak dah. Karena dari banyak suku, tradisi. Betul. Bagaimana kita mampu menjalin tali silaturahim. Mampu menjalin. Nek gak mampu kan banyak. Cerai-berai ya. Betul. Karena apa? Karena saya percaya semesta itu menciptakan segala sesuatu itu tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Contoh. Semesta menciptakan dua golongan. Apa dua golongan itu? Ayo. Yang pertama golongan yang menghidupkan dan golongan yang mematikan. Golongan yang menghidupkan, ciri-cirinya, semoga kita menjadi golongan yang menghidupkan, sama-sama belajar. Ciri-cirinya itu suka menyambung tali silaturahim, suka relasi. Itu yang pertama ciri-cirinya. Yang kedua, selalu menyemangati, mampu menyemangati teman-teman kita di kala susah. Dan di sini saya disemangati supaya tidak pensiun. Satu orang ini, sabdone, ada satu saja, maka saya akan datang. Dan datang ini juga nggak sengaja semua, kok tiba-tiba duduk di sini. Dan saya tadi ngomong loh Mbak, mewakili jutaan leluhur loh. Jadi satu saya dan jutaan leluhur di belakang saya merestui. Nggak sih ke pensiun. Terus yang kedua bagaimana Mas? Yang kedua tadi kan tentang apa Mas? Menghidupkan. Ciri-cirinya menghidupkan. Yang pertama mampu menyambung tali silaturahim, tidak memutus sendiri. Kedua menyemangati. Yang ketiga kita itu ada dan selalu meyakini kalau kita itu mampu menjalani kehidupan kita karena kita lahir diberikan hak untuk mencatatkan setiap perjalanan kita menjadi manusia yang baik atau yang tidak baik. Itu terserah. Kita manusia yang menghidupkan atau yang mematikan. Karena ciri mematikan itu jelas banget. Jelas wis gembol wis itu. Jadi gampang wis gitu. Paling enak aku maca asline aku iki menghidupkan atau mematikan sih gitu. Gembosi tidak menyemangati, cemburu dengan orang lain yang berkarya. Kebetulan kita sendiri akan introspeksi. Saya menulis beberapa lagu itu di setiap selesai itu pasti di sepertiga malam. Itu anehnya di situ. Judul-judulnya ini nggak ngepas-ngepasno ya, nggak nepak-nepakno juga. Kotak gatuk nek di Jawa gini ya, kotak gatuk. Cocok logi enggak? Bukan cocok logi. Wong saya itu kalau nulis lagu itu kalau nggak ada inspirasi ya pulpen itu ya berhenti gini loh. Nggak bisa dibuat nulis. Dipaksa. Nggak bisa. Salah satu judulnya itu Temukan Jalanmu. Temukan Jalanmu. Terus yang kedua ada lagu bertajuk Pasti Aku Kembali. Pasti Aku Kembali. Dan yang ketiga ada bertajuk Percayalah. Percayalah. Jadi ini untuk lagu yang khusus Percayalah. Mungkin ini rezeki jodoh juga untuk sebuah karya buku novel yang nantinya akan dilonceng dari Mbak Deni. Salah satu pesannya adalah ini tak contohi didik ya. Tak bocori didik rek. Bocor di. Enggak apa-apa ini. Bocor gak sidik ae. Ini pesan di lagu nada terakhir di lagu tersebut bertajuk Percayalah. Bergeraklah, melangkah,
Lakukan demi cinta, bergeraklah, melangkah, lakukan demi cinta. Tuh. Percayalah. Nah, itu pesan, karena ya balik di awal tadi, apapun yang kita lakukan, hari ini adalah hari kita. Kemarin adalah memori, besok bukan urusan kita, karena besok masih harinya Tuhan. Kalau besok urusan kita akan kemerungsung terus ya. Apalagi terus ngono. Ya mungkin banyak yang bisa melihat, memprediksi, memperkirakan, meramalkan. Tetapi ada sebuah batasan. Dan batasannya adalah sila kedua, yaitu berperikemanusiaan yang adil dan beradab. Jangan sampai kita tidak adil terhadap hak Tuhan yang memiliki masa depan. Apakah Anda sudah menjadi Tuhan hari ini untuk masa depan sehingga Tuhannya hilang sesungguhnya? Gitu. Jadi sahabat-sahabat kuantum, pesan dari Mas B tadi dalam salah satu lagunya yang berjudul Percayalah, lakukan dengan cinta. Kita harus lakukan perjuangan kita demi cinta, sahabat-sahabat kuantum ya. Nah, matur nuwun Mas B, ini satu kunci lagi, pusaka lagi. Nah, ini ngomong-ngomong nih soal tentang buku mahakarya yang akan tampil sebentar lagi, tapi bukan hari ini. Ini kepada Mbak Deni Novita, ini kan tentunya sudah membuat buku-buku mahakarya yang luar biasa sebelumnya. Salah satunya adalah monggo Mbak aduh keliru, malah tak buka gini, monggo ini otomatis tadi, aduh maaf. Jadi Kembang Seruni, salah satunya Mbak Deni ciptakan ini mahakarya berjudul Kembang Seruni. Jadi Mbak Seruni akhirnya apa yang ini saya nggak dibuat-buat loh Mbak, coba lukisannya itu ciptaannya siapa itu? Seruni Bujawati. Lah kok yo pas meneh nang ngarepe kita. Nggih. Iki piye apa kok digawe pas. Jadi boleh ditunjukin. Disum. Mas Bagas mana tadi ya? Jadi ini mungkin pelajaran banyak hal nggak kebetulan yang kebetulan Mas Bagas di setting. Oh iya. Ini bagaimana ini sana menunjukkan ini. Jadi ini tentang yang diomongkan. Dan ini nggak sengaja juga. Ini adalah seniman hebat yang berasal dari Yogyakarta. Dia waktu itu beliau melukiskan saya waktu saya pentas wayang beber. Ini ada teman-teman Sanggar Bono Alit, dan ini ada wayang-wayang Dewi Sekartaji ya. Di sini ada Kanjeng Ratu Kidul karena beliau salah satu yang dekat dengan saya sejak kecil. Dan penciptanya ini adalah Mbak Seruni Bojawati. Yang saya ingin ungkap sekarang kok yo bukune sing diomongke berjudul Kembang Seruni juga tentang Sekartaji dengan ini Kembang banyak hal. Luar biasa sekali ini. Detail dari yang tidak sengaja seperti ini tuh loh. Luar biasa. Kalau terus-terusan, wah, hidup itu menarik. Nah itu apa kok seneng gitu. Di balik nasi, balik nasi. Ada 24 jam terus ketemu kunci-kuncinya kayak puzzle ya Mbak ya. Iki jenenge kulaan. Iya, gaspol ae ya. Pokoknya luar biasa sekali. Kulaan tadi dari seniman yang hebat Mbak Seruni Bojawati ya, walaupun tidak terkait secara langsung tapi namanya kok pas ada. Gini, itu tadi detailnya penciptanya Mbak Seruni, terus bunganya juga bunga Seruni, terus kemudian di dalam satu lukisannya itu juga tentang cerita Sekartaji. Terus jadi satu layar bisa menjadi satu pesan yang utuh, tergantung nanti kebutuhan dari para insannya. Ini yang ada Mas Bagas sudah balik nih, tadi dipanggil-panggil enggak kesini ini. Coba Mas Bagas di shoot ini bisa diperbesar kan Mas, tadi ketika kami ngomong tentang buku yang berjudul Kembang Seruni ini, di depan kami ngobrol ini ada satu lukisan yang hebat. Nah ini dari Mbak Seruni Bojawati, walaupun secara fisik nggak ada hubungannya, tapi secara karya ada bunga seruninya, ada Dewi Sekartaji. Nama penciptanya juga sesuai judul bukunya yang diciptakan oleh Mbak Deni Novita.
Ini luar biasa sekali, dan ini nanti tak tag ke Mbak Seruni Bojawati. Beliau adalah pelukis internasional yang ada di Yogyakarta, dan karya-karya beliau nggak usah diragukan lagi Mbak, karena internasional, luar biasa sekali. Mungkin suatu hari panjenengan bisa sowan ya, bertemu dengan Mbak Seruni, itu luar biasa sekali. Matur sembah nuwun. Kehormatan. Saya bisa antarkan ke rumah beliau. Nah, ini kok tentang buku yang berjudul Kembang Seruni, mohon dijelaskan kepada sahabat Jawa Kuantum. Oke. Kembang Seruni adalah masterpiece karya pertama dari Denny Novita. Gitu. Nah, terus lagu Kembang Seruni Merajut Nusantara juga merupakan satu-satunya lagu masterpiece yang disabdakan untuk menjadi souvenir bagi Adipati Geng Kobra terhadap suatu karya. Maksudnya? Jadi apa ini? Merajut Nusantara. Oh. Dari Adipati Geng Kobra. Dengan Mas B. Bukan, Mas Adipati. Oh, Mas Adipati. Yeay. Judulnya Merajut Nusantara. Nusantara. Itu. Yang salah satunya adalah apa? Warna-warni. Warna-warni. Ya. Yang di salah satu albumnya Geng Kobra itu ada lagu berjudul Kembang Lambe. Merajut Nusantara. Di akhir lagunya itu ada syair. Warna-warni bak kembang seruni. Warna-warni bak kembang seruni. Wah. Refnya itu kalau nggak salah gini. Kembang-kembange lambe dadi omongan marga polahe. Kembang-kembange lambe. Ya, Rungokno dhewe. Iya. Hebat karena keren sekali lagu. Keren sekali. Jadi novel Kembang Seruni itu disabdakan bahwa novel ini tidak akan dipublish jika tidak ada temannya, yaitu lagu. Satu. Itu saya di Jawa Timur, belum kenal dengan Mas Geng Kobra, itu Adipati Mas Joko. Terus kemudian Mas Joko menciptakan lagu Merajut Nusantara, juga sudah mensabdakan kepada teman-teman bahwa karya Kembang Seruni ini, Kembang Lambe, atau waktu itu judulnya masih macam-macam ya, karena sesuai lirik, dan kemudian mengkristal menjadi lagu Merajut Nusantara. Itu jadi ini kok lagu ini orang diproduksi untuk melalui mayor label atau studio musik apa gitu ya, tapi ini kok keluarnya nanti lewat sebagai souvenir. Cuman mbuh iku souvenir pernikahan, souvenir ulang tahun. Jadi memang dedikasinya untuk dipersembahkan. Itu di Jawa Tengah. Dan itu udah puluhan tahun. Akhirnya berapa tahun gitu memang tidak berproduksi, nunggu kembang seruninya Adipati ini jadi souvenir. Saya pun juga menunggu kembang seruni ini golek ikan cane. Berarti besok ini launchingnya bareng itu 2009 sudah launching 2009, dan masyarakat berarti sudah bisa sampun, mengerti. Itu kalau boleh tahu tentang apakah? Tentang peristiwa bubat. Peristiwa bubat. Ini kan nanti bisa mengkristal dan topik, menjadi salah satu topik Jawa Kuantum. Wah, lagi mlebu iki. Untuk yang secret book Makarya itu next episode. Sekarang tentang yang secret book itu 1010. Yang ini tentang kalau yang Kembang Seruni sudah produksi, sudah beredar. Kembang Seruni. Ya, bisa di on YouTube, kemudian mungkin juga di pasar apa namanya, Gramedia, ya, toko-toko buku ya online mungkin ada, bisa. jadi mungkin bisa di browsing gitu. Itu novel Kembang Seruni. Itu perang bubatnya tentang mana, Mbak? Tentang bagaimana? Jadi perang bubat dalam perspektif baru. Akan saya kejar terus ini satu. Ini topik sampai belum tadi. Jadi Kembang Seruni tema besarnya adalah perang bubat. Gitu. Tetapi dalam perspektif kemanusiaan, behind the scene.
Kalau misalnya ada perang bubat versi penulis lain, topiknya adalah dari kemiliteran misalnya, sudut pandang, jadi teknisnya, pertemuan dan sebagainya. Terus kemudian ada mungkin karya bertema bubat juga yang melihat dari konflik kerajaannya dan sebagainya. Jadi betul-betul murni pure dengan dialog dan sebagainya ya, teknis gitu. Jadi saya rasa banyak gitu. Nah, kalau dari Kembang Seruni adalah dari sisi manusia. Dari sisi manusia. Misalnya salah satu tokoh besarnya adalah tokoh Mahapatih Gajah Mada. Wah, langsung ngeri. Mahapatih Gajah Mada. Apakah boleh dibahas malam hari spesial ini? Monggo wis, mumpung dikulai wis kabeh wis. Di sini. Kapan lagi saya harus terbang menuju Jawa Timur? Mumpung saya sudah pengajuan surat pensiunnya nggak diterima. Tolak jutaan leluhur masyarakat masih membutuhkan panjenengan karir. Enak loh pensiun itu, ya. Jadi petani, kemudian kembali berladang, beternak. Tapi pesan-pesannya tadi kan harus disampaikan ya. Iya, ternyata ya mungkin bersiap, kita tidak tahu usia, tapi ternyata masih dibutuhkan. Itu doa saya sehat, selamat itu. Jadi, amin. Jadi tentang Mahapatih Gajah Mada. Jadi bagaimana perspektif jenengan dalam buku itu? Dalam buku Kembang Seruni, Gajah Mada adalah sosok manusia yang sangat manusiawi. Jadi sangat manusiawi. Manusia secara biologi pasti punya air mata. Kalau tidak pernah digunakan ada pertanyaan. Ya, pertanyaannya adalah seberapa Anda mendengar hati nurani selama ini? Sepeka apa, setajam apa perasaan jenengan? Jadi sedalam apa nilai kasih dihayati, tidak hanya dalam bentuk pendisiplinan diri. Gitu. Jadi bagi Mbak Deni Novita dan Mas B ini, kita ketahui lah Mahapatih Gajah Mada itu sak Nusantara, bahkan Kebo ikhlas untuk kebesaran Majapahit seperti itu dalam satu versi ya. Ini disebut Kebo Iwa. Karena apa? Kebo Iwa menjadi salah satu perantara bagaimana Kembang Seruni dan Mas B juga hadir di Sidoarjo. Karena waktu itu peristiwanya adalah apa? Performan Kebo Iwa di Jalan Gajah Mada. Piye ibu? Hadirnya Kebo Iwa di Jalan Gajah Mada. Wah, kakak adik. Waktu itu saya ingat salaman dengan EO-nya mengundang performance Kebo Iwa yang vokalisnya Mas Denbei. Siap tak? Pertanyaannya. Wah, yo siap gitu. Sungguh. Yaitu. Pertanyaan sampai 3 kali. Siap tak? Yo siap loh. Kendelmen. Pertanyaan ketiga, siap tak? Gitu. Akhirnya apa? Karena dari saya pribadi pasti tidak ada kebetulan, karena pengalaman dari tahun 2008, 2007 ya, sampai lahirnya Kembang Seruni karya yang pertama sampai hari ini, loh kok mak dundu iki kebetulan. Jangan ini bukan ini ada pasti ada settingan gitu, meskipun entah itu settingan siapa, ya apa judulnya atau mereknya apa, monggo saja. Tapi ini bukan sesuatu yang kebetulan. Dan itu. Seorang Gajah Mada, seorang Kebo Iwo, seorang yang luar biasa pun secara alami bisa menangis, bisa sesuai mengeluarkan air mata tadi dalam Kembang Seruni yang dalam buku Mahakarya Jenengan itu ditampilkan sisi manusianya Gajah Mada. Dialog-dialog kemanusiaan tentang bagaimana Mbak, salah satu contoh saja untuk sahabat-sahabat kuantum ngerti sahabat Gajah Mada perang. Jadi secara umum masyarakat ataupun juga saya juga gitu ya, sebelumnya mengenal sosok Gajah Mada sebagai sosok yang sangat sempurna sebagai patih. Itu. Nah, jenengan kenal kata Gajah Mada, wis.
cak durunge liya-liyane ya, maksudnya sosok Gajah Mada secara masyarakat umum atau secara kita yang kemarin ikut-ikutan umum lah. Ngono. Nah, iku ya apa iku? Gajah Mada iku. Nah, aku sadurunge seneng ambek sejarah iku nek krungu jeneng Gajah Mada iku pasti kece kok. Gede. Seneng gelut, pinter gelut, menangan semisal. Ya, aku kan Image gak seneng sejarah kan iya. biasa. Jadi kan bebas. Wajah koyo ngopo. Jadi menurut Jujur saya, iki jujur iku ngono jujur ya. apa adanya itu. Awake gede ngono ya. Neng gelut ngono. Ya. Seneng gelut menangan. Nah, seneng menangan misalnya gitu. Itu. Jadi ya Orang pembawa hoki. lemu ngene. Ketemu yo. Lah Mari gelut mangane akeh. Jak neng dina itu ya sayem wae sama Ya, orang betul. sosok kesatria. ya itu kan yang beredar gitu. Iya. Artinya pahlawan selalu akan dicitrakan sebagai sosok yang kokoh Nggih. gitu ya. Tidak ada kelemahan. Iya. Dan itu menjadi dosa pada saat menampilkan sisi terlemah dari manusia, misalnya terharu. Terharu, sedih, menangis. Betul, apa sosok pahlawan kita, misalnya sosok Gajah Mada sendiri, apa dia diproduksi oleh Tuhan gitu ya, dilahirkan Ya, tidak tanpa punya air mata. orang mungkin Coba kan Bang kayak Tumpak gitu. Mudi. Dan ini nyambung dengan perang Bubat dalam Betul. buku Seruni itu kan sebuah pergolakan ketika kalau setahu saya ya yang Iya. sebenarnya sudah mau dinikahkan tapi itu betul nggak sih, nyambung nggak sih, terus tiba-tiba dihadang Iya. itu dari perspektif jenengan itu sebenarnya apa iya Pak Gajah Mada terus pras-pras gitu dalam perspektif jenengan Iya. bagaimana? Jadi apabila menyebut nama kata Gajah Mada, dia Pitaloka, terus kemudian Pajajaran, Galuh, Majapahit, itu berarti kan kalau dihitung dari hari ini itu sekitar tahun 1300 atau 400. Sekian. Berarti rentangnya berapa tahun sampai hari ini? Ya, 600? 600-an ya. Nah, adakah manusia saat ini yang paling tua berumur 600 tahun? Jika ada, saya mau sowan. Mau tanya langsung, biyen niku hidupnya kayak apa? Seperti itu. Jadi Jika ada. kalau pesannya abadi ya. Enggak, Kalau pesannya ya. abadi. Saya Ya. pikir belum menemukan Pak, Betul. yang seperti itu. Nah, Kalau kalaupun ada, Iya. ada Mbak di belakang museum namanya Mbah Hatemo. Iya. Tapi 105 tahun belum 600 tahun. nah, kita kalah zaman, dia Iya, pasti iya. punya banyak pengalaman Iya, iya, seperti iya, itu, iya. menggali kembali. Oke. Nah, apabila ada banyak catatan sastra kuno, Tentang ya saya tidak ngomong apakah itu arkeologis atau enggak, Iya, saya iya. membatasi karena bukan ahlinya Iya, gitu ya. iya, Kalau iya. hidup uji karbon apa, Oke. wah koyo apa kuwi nggak tahu itu. Jadi adakah catatan paling lama dari yang menyebut kata kisah tentang Bubat ataupun prasasti yang menyatakan bahwa kehadiran Gajah Mada kembali setelah pensiun, setelah dipensiunkan Hayam Wuruk pada saat upacara serada menghormati Ibu Gayatri. Jadi Gajah Mada pensiun, Waktu itu dipensiunkan setelah dipensiunkan kalau nggak ya, salah. oleh Raja Hayam Wuruk Nggih. bertepatan dengan Enggak. Gayatri. Kalau Serada. nggak salah itu saya lupa, harus buka catatan lagi gitu ya. Jadi setelah launching Kembang Seruni Iya. banyak hal perjalanan gitu ya, jadi perjalanan yang loh, ini kalau ada yang tanya ada, tidak ada dan ada, kita tidak pernah hidup di Iya, sana, iya, tetapi ada benang merah kemanfaatan Oh. seperti itu. Nah, apabila ada jejak arkeologis, pasti kan juga ada naskah ini, naskah yang tulis Iya. itu usianya berapa? Iya. Ya, kita kalah tua Iya, kan iya, kayak iya, gitu. iya. Terus kemudian entah itu ada rumor titipan Belanda untuk Davide et iya, Impera atau iya. apa, monggo sajalah gitu. Terus kemudian itu kan dari sisi pesimisme, Iya. tapi kalau dari sisi positif bahwa kisah ini layak untuk diangkat Layak. seperti perang puputan di Nggih. Bali atau Nggih. perang puputan di Banyuwangi. Nggih. Kemudian ada perang Bubat Nggih. yang memang perang sampai mati-matian mempertahankan harga diri gitu. Berapa harganya jenengan? Ini Kayak luar ngono. biasa sekali, Pak, Artinya nilai, nggih.
Setiap orang, nah, oke, tanah suci. Apa itu? Topik tanah suci yang iya. selalu dinyatakan Jadi, tuh. Kenapa ini balik ke lagu ya? Iya. Lagu bertajuk Percayalah. Bergeraklah, melangkah, lakukan demi cinta. Cinta ini sesuatu yang maha agung, maha besar. Yang selalu kita gaung-gaungkan. Masih warek pacaran di SMP pasti ngomongin cinta terus. Kakek nenek dalam wujud yang berbeda. Itu. Apapun itu yang kita cintai, pastinya cintailah diri kita dari awal. Dari diri. Iya, dari diri kita sendiri. Itu. Bagaimana ya? Harus dasarnya dari sini. Menghormati. Itu kayak kita membahas sebuah Nusantara, tanah kelahiran, gitu kan? Kenapa di mana-mana terjadi peperangan? Karena apa? Memperjuangkan tanah kelahiran mereka biar enggak direbut. Itu. Kenapa tanah kelahiran lebih suci? Kenapa terjadi peperangan? Karena menjaga kesucian tanah kelahiran. Maka cintailah tanah kelahiran kita. Jadilah diri kita sendiri. Jadilah bangsa yang arif, yang suka melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah ini yang berperi kemanusiaan, yang adil, yang beradab. Kalau sama Mas B ini semuanya kesimpulan soalnya. Iya, pusaka ya. Nah ini tadi kembali tadi semua. ke Gajah Mada tadi kan ya, sebelum ini kenapa cinta tanah air, harga diri, berapa harga kita? Jadi kalau bisa saya petik sedikit kesimpulan, semua bangsa memiliki tanah suci sendiri-sendiri. Loh iya. Yang berawal dari hati kita sendiri masing-masing gitu. Semua bangsa sahabat Japa Kuantum mempunyai tanah suci sendiri-sendiri. Mari kita jaga hati untuk Ibu Pertiwi. Kita harus mencintai tanah air kita sendiri dimulai dari hati, dan ini nyambung dengan buku Kembang Seruni Mahakarya dari Mbak Deni Novita tentang Gajah Mada. Bisa diceritakan bagaimana sih Gajah Mada itu? Jangan-jangan Gajah Mada itu mencintai tanah air orang lain atau gimana? Saya kan belum tahu, mau dibeberkan, Mbak. Jadi mudah-mudahan yang sudah membaca Kembang Seruni dapat bergabung di channelnya Mas Indra, gitu kan ya. Terus kemudian dapat berinteraksi, entah bagaimana caranya teknologi itu ya, entah komentar, entah apa, dan dapat berbagi kisah. Selesai membaca Kembang Seruni menjadi sebuah perspektif baru terhadap kecintaan tanah air, terus kemudian perspektif baru terhadap sebuah kata perang. Karena perang bubat di dalamnya itu juga berisi perang apa yang paling sulit dimenangkan. Perang dengan dirinya sendiri. Saat kita belum bisa memenangkan perang dengan diri sendiri, bagaimana kita belum selesai. Iya. Jadi bagaimana dia bisa menghormati, ngeladeni, melayani sesamanya. Karena di situ pertempurannya. Meskipun belum selesai dengan perang dirinya sendiri, tapi dia mampu untuk membagi sedikit dari kekuatannya bagi sesamanya. Pasti dia insan yang berbeda. Jadi ini Mbak Deni, saya juga ngefans sama Jiwa Raga, ngefans sama Jiwa Raga, sama Patih Gajah Mada itu. Bagaimana sih dulu berasal dia itu, beliau itu berasal dari, katanya berasal dari rakyat biasa yang akhirnya berprestasi dan bisa berjuang di situ sampai akhirnya ada perang bubat itu. Ini untuk untuk wawasan sahabat Japa Kuantum dari sudut pandang Mbak Deni itu, kira-kira Gajah Mada itu saat itu bagaimana Mbak menurut bayang-bayang panjenengan itu? Jadi di dalam Kembang Seruni banyak menggambarkan, kalau ini masih tokoh satu ya, tokoh satu sosok karakter dari Gajah Mada. Ya kalau misalnya secara fisik dan sebagainya pastilah ada penggambaran. Tetapi yang paling dipertajam adalah bagaimana dia harus menang dalam sebuah pertempuran.
Dan pertempuran itu menjadi tanggung jawab masa depan dari kelangsungan hidup di dalam istana Wilwatikta. Itu. Bagaimana Patih Gajah Mada harus bisa mempertahankan teritori Majapahit Wilwatikta, bagaimana beliau harus memenangkan sebuah pertarungan, di samping itu tadi juga menghormati Galuh atau Pajajaran sebagai kerabat keluarga. Tambah pusing saya ini. Jadi bagaimana ini seorang pemimpin bisa seperti itu? Nah, di sisi lain harus mengalahkan dan menghabisi dalam bahasa itu kan kasarnya. Di rumor di luar. Oh, di rumor ya. Di catatan-catatan kuno sastra-sastra lama nggih digambarkan dalam bentuk apa saja. Jadi di Kembang Seruni menawarkan sebuah panggilan batin untuk menghormati perang Bubat sebagai perang kesatria, artinya tidak perang melawan dua produk gitu ya, atau dua tokoh atau dua kerajaan atau dua negara, tetapi masuk menjadi sebuah pertempuran batin. Seperti itu. Jadi, tapi perang itu tetap ada atau bagaimana? Kisah perangnya sama, benang-benang merah sama. Artinya kita juga menghormati sastra lama. Saya percaya bahwa sastra lama yang dibuat karena ini sudah satu dasawarsa di Ninovita juga berkarya. Selama 10 tahun lebih ini sudah masuk ke 13 itu menjadi satu pendewasaan tersendiri. Artinya bahwa melahirkan satu karya itu tanggung jawabnya sangat besar dan tidak semua orang memiliki kekuatan. Kalau memiliki kemampuan banyak, tetapi memiliki satu daya kekuatan, keteguhan yang menguras habis energi hidupnya untuk dikarya, dan itu menjadikan satu karya tersebut hidup minimal untuk diri sendiri menjadi satu kitab suci bagi saya. Jadi kitab suci orang lain agama itu suci, tapi lebih suci lagi kitab dari perjalanan kita sendiri. Dan ini boleh saya buka clue lagi ya, Kembang Seruni ini adalah salah satu mahakarya pertama dari Mbak Deni Novita, dan yang akan datang ini kan membahas tentang Patih Gajah Mada. Yang akan datang ini yang dibahas adalah masa sebelumnya, tapi ini rahasia juga ya. Maksudnya adalah berperi manusia yang adil dan beradab. Terus kemudian ada Kembang Seruni. Kembang Seruni juga menjadi satu clue karena hari ini juga hadir bersama beliau gitu kan ya. Artinya di lingkungan semua ini mendukung banget Mbak. Ini ada Ratu Adil, ada Dewi Sekartaji, Dewi Anggraini, Ratu Kidul, Kanjeng Ratu Kidul juga dihadirkan. Menjadi top, semua menjadi artinya perempuan yang hebat. Betul. Terus ada juga pelukis Mbak Seruni. Mbak Seruni Bojawati. Lukisan Kembang Seruninya juga. Terus malam hari ini kita topiknya adalah sastra Kembang Seruni. Sastra Kembang Seruni. Kenapa Kembang Seruni itu awal, terus kemudian nanti yang akan di launching apa kaitannya dengan Kembang Seruni juga? Ini rahasia seperti itu. Jadi menurut Mbak Deni, dan ini aja ya, personal mungkin agak di luar dari Kembang Seruni ya. Menurut Mas B dulu kan ngertine Gajah Mada tukang gelut, ampuh, gagah, dibur menang. Sekarang dari segi yang alami, maaf ya saya tidak menyebut tukang gelut, tapi ini ya bahasa alami anak-anak yang membayangkan Gajah Mada itu teman anak-anak laki-laki senang gelut, senang berperang, tapi bahasa dewasanya adalah Gajah Mada adalah ahli perang yang luar biasa hebat, yang itu dalam bayang-bayang kita ya selama ini. Tapi ini dalam segi Gajah Mada, Mahapatih Gajah Mada sebagai sosok pribadi yang bisa bersedih, bisa menangis, ini bisa tolong di wedar kepada sahabat Java Kuantum. Menurut pandangan panjenengan gimana Mas B? Jadi ketika di awal tadi saya bicara tentang yang ada tentang dunia pesan, saya lebih menghayati lebih dalam lagi tentang sebuah kearifan. Apa alasan, sebabnya, kan gitu. Apa yang sudah terjadi pasti dilakukan pada orang-orang yang terdahulu dari kita.
saya lebih menghormati apa yang mereka lakukan, kenapa itu terjadi. Pasti ada alasannya. Dan yang paling saya tangkap adalah justru saya lebih kasihan ketika melihat banyak tokoh-tokoh yang orang-orang terdahulu kita, leluhur kita yang menjadi korban fitnah. Saya nggak bilang satu nama tokoh, enggak. Jadi dari segi manusiawinya, bagaimana perasaan ketika sosok itu seorang insan itu mengalami sebuah fitnah, penistaan kemanusiaan dengan fitnah, kan kayak gitu. Sudah nggak diberi keadilan, ya kan? Tidak diperlakukan dengan beradab. Kayak masa-masa akhir Gajah Mada yang saya tangkap ya. Jadi, itu piye itu? Digali gimana nih? Tak wawancara. Biar Mas Pedro lebih mendalami penghayatan itu dari sisi manusiawi yang lebih memang kalau menurut mbahku dhewe rek dudu mbayar arek. Mbahku dhewe iku pernah ngomong, orang sing teraniaya iku dungane pasti dikabulno. Jarine mbahku. Orang sing teraniaya iku yang kayak gimana? Orang yang teraniaya itu yang kayak gimana? Padahal teraniaya ataupun menganiaya diri sendiri itu rasanya kayak beda tipis sekali. Playing victim. Nek saiki mungkin. Saya kasih contoh ini. Saya pakai ini ya. Ini bening transparan. Saya tetap bisa melihat di situ ada pilar, ada Mas Indra dengan warna kaosnya, dengan taplak mejanya ini. Saya bisa melihat tanpa merubah warna dan bentuk. Tapi faktanya di depan mata saya ini ada sesuatu yang bening yang menghalangi di depan pandangan. Ketika saya lepas juga sama, nggak merubah warna dan bentuk. Lebih detail. Saya gambarkan lagi nek jarene wong-wong iki basa becak. Ini jarene wong-wong iki basa becak jarene. Tipe aja lebih gampang di iku lah, ya. Ono wong jambret. Kecekel, ditawur, digebuki massa. Ketika dikeroyok sama massa, jambretnya lari meloloskan diri masuk ke kepolisian. Nah, minta perlindungan. Aku dianiaya Pak, iku. Aku digebuki wong akeh. Nggih. Jarine penegak hukum ya aparat lho. Wah, salah wong-wong iki lha kok sampean digebuki ngono. Nah, itu sebelum orang-orang datang. Beberapa menit berikutnya rombongan masyarakat yang memukuli orang tersebut datang, di-stop sama aparat tadi. Oh, jangan main hakim sendiri. Nah, apa alasannya kon kabeh ngebuki arek iki? Sakno rek siji musuh wong 10 semisal. Orang-orang bilang, nek gak kepingin digebuki gak usah jambret. Nah, akhirnya pihak aparat sadar. Di awal dia lapor menjadi korban. Pada endingnya aparat itu tahu bahwasanya dia itu tersangka yang pura-pura jadi korban. Nah saya sing nipu siapa kan kayak gitu akhirnya. Istilah teraniaya dan menganiaya diri sendiri itu sangat rentan sekali gitu loh. Justru saya melihat dari sisi itunya, mengorek hal dengan penuh penghayatan. Sebenarnya orang ini peristiwa sejarah ini, sosok seperti ini, sosok A, B, C ini menjadi korban atau pelakunya justru menjadi pelaku. Justru saya melihat itu sebagai bentuk penghayatan dan menghormati dari kearifan perasaan itu sendiri. Luar biasa sekali. Mantap sahabat-sahabat kuantum. Jadi ya walaupun yang beredar dalam sastra-sastra kuno, ya kita tentu menghargai yang sudah menulis, ya, karena kita jadi tahu juga ada cerita. Dan gitu. Kita juga diberi hak untuk berkarya sesuai dengan cara pandang kita sendiri. Nah ini soal karya, kita boleh berkarya, betul. Tetapi ada batasannya. Ada batasan. Apalagi menyangkut nama seseorang. Jangan sampai kita justru mengabadikan fitnah.
Itu yang kita tidak pernah tahu bahwa itu adalah fitnah sejarah. Itu. Nah, di sini proses berkarya, prinsip Pancasila kedua yang berperi kemanusiaan, yang adil dan beradab itu dipakai betul. Yaitu apa? Bahwa kamu berkarya, kamu mengeksploitasi siapa? Jangan sampai menggunakan nama tokoh, misalnya kayak Suhita, kemudian dicitrakan sebagai sosok perempuan yang seperti apa, atau Rengganis. Memang nama Rengganis oke, Suhita, Tribuana, tapi kemudian di situ menjadi wanita modern yang mungkin ya dunia modern, dunia yang tidak luhur misalnya seperti itu. Terus kemudian menggunakan nama Bubat, Gajah Mada dan sebagainya. Kalau masih seperti apa benang-benang merah catatan lamanya, menggunakan nama-nama bersejarah, butuh pendalaman rasa yang ditipskan oleh Mas B. Dan saya juga sahabat Java Quantum cukup hati-hati, terinspirasi dan teringat kembali akan yang saya pernah rasakan. Jadi ini pertempuran antara Gajah Mada dan Kebo Iwo itu juga sebenarnya adalah sebuah sanepan, dan ini berulang kali akan saya ungkap lagi kepada sahabat Java Quantum. Ketika dikisahkan Kebo Iwo dikalahkan Gajah Mada, itu sebenarnya perang itu prajuritnya disuruh seminggir semua. Gajah Mada dan Kebo Iwo itu loh duduk bersama, itu dalam versi kami loh ya. Duduk bersama membahas tentang bagaimana Nusantara ke depannya. Akhirnya yang disanepankan sebagai sumur di Keduk itu adalah menggali mata air, menggali solusi bagaimana bisa Nusantara, Bali dan Jawa ini menyatu. Itu adalah sebuah sanepan, dan akhirnya setelah diketemukan, sang Kebo Iwo itu menghilang secara misterius, dan Gajah Mada saat itu mendapatkan kekuasaan emperor yang lebih besar lagi. Berarti tanpa peperangan. Kekuasaan yang diberikan oleh Kebo Iwo itu hadiah. Ya. Kalau dinilai dari nilai keluhurannya, maka tetap yang memberi akan memiliki posisi luar biasa. Karena itu dalam satu segi sudut pandang itu adalah kakak adik satu perguruan, Mas. Nah, itu sudut pandang. Iya, jadi memang itu sebenarnya tidak ada perang yang digembor-gemborkan saat ini untuk seperti itu ya. Itu adalah proses pendalaman dua tokoh yang akhirnya mendapati sumur tok, mendapatkan jawaban, dan akhirnya salah satu mengalah, dan yang mengalah itu lebih mengalah itu mati ataupun mundur tetap saja tidak ada judulnya. Artinya bahwa apa? Kalau misalnya dibalik, kenapa ini bisa menjadi pertemuan hari ini dan juga ada Mas B, itu adalah pertemuan Gajah Mada dan Kebo Iwo di Jenggala. luar biasa sekali. Itu. Dan gelondong, siapa yang memberi pasti akan lebih memiliki tempat terhormat. Istilahnya semakin memberi semakin mendapatkan. Betul. Ya, ini barang siapa ya. merendahkan orang lain, dia akan barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Ada ayat demikian ya. Itu. Jadi itu kan pesan-pesan para nabi gitu. Jangan kamu meninggikan diri karena kamu akan direndahkan. Pada saat kamu diundang pesta, jangan duduk di depan karena mungkin ada tamu agung yang iya, makanya kalau ada acara itu pasti ini di Jawa loh ya, itu pasti kursi depan itu kosong dulu kalau belum disuruh maju. Nah, ini soal misalnya belajar aksara Jawa, yaitu apa? Menghidupkan, rela menyerahkan dirinya bagi kebaikan orang lain. Bagaimana soal sila kedua tadi yang beradab, adab, asor, asor. Seperti itu. Biasa. Nah, dari Mas B sudah tentang Gajah Mada yang lebih humanis dari sisi-sisi yang lain selain sisi kekuatan ya, sisi pesan. Sekarang dari Mbak Deni nih, sosok Gajah Mada secara pribadi bagaimana? Kompleks, pribadi yang kompleks 4 unsur. Jadi dia juga manis,
mungkin ini akan wah Gajah Mada dibilang manis, imut misalnya. Aku dibully monggo karena citra Gajah Mada memang sosok yang maskulin seperti itu kan. Kalau misalnya membaca Kembang Seruni kemudian wah Gajah Mada bisa menjadi sosok yang manusia atau jadi lemah ya karena cinta, karena tanggung jawab, karena bentuk belas kasihnya juga, karena tanggung jawabnya, karena pilihan-pilihan, tetapi dia kemudian pasti setiap manusia ada momen menyendirinya. Nah, pada saat menyendiri inilah bertemu Mbak Deni mungkin gitu ya. Aku nginjeng gitu. Sang Mahapati Gajah Mada bertemu Mbak Deni. Ini Mbak, saya mau curhat. Saya mau curhat ini ketika dalam satu waktu saya itu dulu membaca buku ya lawas di perpustakaan, mengisahkan tentang masa kecil Gajah Mada. Itu adalah dari rakyat biasa, kemudian karena prestasinya dan dia sehat dan energik dan lain sebagainya, akhirnya dia tumbuh kembang dengan baik. Ini nyeritain yang apik-apik ya. Nah, jadi pada waktu itu pas Gajah Mada sedang masa-masa anak-anak menuju remaja, kebetulan kedua orang tuanya meninggal dunia. Itu dalam satu cerita itu nggih. Jadi kedua orang tuanya Swargi meninggal dunia. Saat itu Gajah Mada benar-benar yang tadinya energik, punya semangat, punya visi misi besar, benar-benar istilahnya ngelokro. Nah, ini kan satu nyambung lagi ya dari sisi humanismenya Gajah Mada. Saat itu Gajah Mada menjadi putus asa dan Gajah Mada memutuskan untuk bertemu kepada guru-guru Buddha. Waktu itu Gajah Mada meyakini bahwa ini sudah selesai. Saya sudah ditinggalkan kedua orang tuaku dan saya akan menghabiskan waktu menjadi Buddha dan saya akan gitu meninggalkan keduniawian hidup duniawi istilahnya. Nah, saat akan menjalani hal-hal menjadi kebudayaan, waktu itu Gajah Mada tidak sengaja bertemu seorang guru yang memeluk ajaran Siwaisme, memeluk ajaran Hindu. Saat itu Gajah Mada ditegur dalam buku itu nggih. Kamu itu masih kecil. Tapi kedua orang tua saya sudah nggak ada, saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Ingat, kedua orang tuamu hidup bahagia di negara yang bernama Majapahit. Kamu masih kecil, kamu masih sehat, kamu seharusnya berbuat baik kepada negaramu yang bernama Majapahit. Belum waktunya kamu bermeditasi dan akhirnya memanditakan diri. Kamu masih punya kewajiban yaitu membesarkan negara yang dulunya sudah melindungi keluarga orang tua kamu. Akhirnya Gajah Mada menuruti guru Hindu, pesan guru Hindu, pendeta Hindu tersebut sampai belang getak. Gajah Mada membawa Nusantara seluas itu, tapi toh pada akhirnya setelah top puncak itu Gajah Mada akhirnya kembali lagi bertapa di Madakaripura. Nah, dari cerita buku yang dulu saya sengaja tidak temukan itu, menurut perspektif panjenengan sami, bagaimana itu kan sisi humanisme Gajah Mada yang bersedih, putus asa, dia merasa hidupnya selesai dan akan bersamadi, akhirnya ketemu, kowe jende kewajiban, izin nom kok arep kesusu kok ngono iki kewajibanmu. Nah, dari segi itu bagaimana pendapat panjenengan? Sah. Berarti Kembang Seruni langsung dicap sah loh. Padahal itu dari buku yang dulu saya baca di perpus. Kira-kira itu SD kalau nggak salah SMP saya membaca itu. Untung saya belum baca. Sah itu. Nggih sah. Ada temannya berarti buku masa lalu dan buku tapi sekarang. Tapi nggak bisa saya temukan lagi karena itu bukunya buku tipis banget ya. Dan itu jadi artinya bahwa setidaknya ada penulis-penulis masa lampau yang juga menanggapi bahwa manusia tidak ada yang sempurna seperti itu. Ketidaksempurnaan itu dalam bentuk yang paling simpel,
feminim, energi perempuan atau feminim pasti juga ada kekuatannya gitu. Terus kemudian ada energi maskulin laki-laki, pasti juga akan diterbitkan juga energi feminimnya, enggak mungkin kayak gitu. Tapi munculnya energi yang tidak menguasai artinya seperti saya perempuan, apa saya juga bisa memiliki satu karisma maskulin gitu, di saat tertentu juga pasti dibutuhkan gitu. Terus kemudian misalnya Mas B, Mas Indra diciptakan dengan daya maskulin, di saat momen tertentu energi feminim itu juga dibutuhkan seperti itu. Energi sedih kecewa dan entah dalam bentuk apa dan itu gitu. kompleks ada dalam diri Gajah Mada. Betul. Luar biasa. Nah, sekarang dari Mas B, tadi saya sudah mengungkap satu kisah yang sengaja nggak saya baca waktu kecil. Menurut panjenengan sosok Gajah Mada bagaimana setelah dari versi cerita tadi? Nyambung dari Mbak Deni, sah juga, normal sebagai manusia. Normal. Yang saya petik di sini semangat dari seorang Gajah Mada kecil. Gajah Mada kecil. Setelah mendapatkan pengarahan atau wejangan, pada dasarnya semangat itu di semua aspek itu membutuhkan, di semua lini. Tinggal semangat itu kita gunakan seperti apa. Contoh, mungkin saat meninggalnya kedua orang tua Gajah Mada kecil sedih. Sedihnya disemangati terus nuangis rek. Tapi beruntung Gajah Mada lebih memilih kepingin menjadi pendeta daripada gantung diri. Iya. Masa itu. Iya benar. Bahasa lugas saja. Manusiawi sekali gitu. Di dalam sedih yang selalu disemangati Gajah Mada sampai menangis-nangis, orang tua saya udah meninggal, hidup saya udah selesai, mending aku jadi pendeta. Itu kan lebih bagus daripada gantung diri. Orang sedih kalau disemangati itu ujung-ujungnya menangis, ya kan? Orang senang nek disemangati iku guyu ngakak-ngakak. Laras. Waduh. Hati-hati menyemangati seseorang. Jadi momentumnya itu butuh semangat. Nah, tinggal semangat itu kita gunakan untuk hal yang apa? Nah, itu pertanyaan untuk teman-teman semua, renungan kita semua. Dan pastinya Gajah Mada kecil pasti dalam perenungan atau permenungan yang sangat luar biasa ketika menghadapi cobaan seperti itu. Yang saya petik dan saya ambil saat ini adalah sebagai manusia, nek lelah iku istirahat, tapi sebagai makhluknya jangan pernah tidur. Gak kumanan wangsit. Luar biasa ini. Lu kasih kiwes. Ya, luar biasa sekali. Ya, gini, disuruh tirakat ada dua. Puasa nggak makan, apa puasa nggak tidur. Jadi sahabat Java Kuantum, luar biasa sekali. Tokoh Mas B dan Mbak Deni langsung mensahkan dari cerita lama ya, bahwa Gajah Mada juga seorang yang bisa sedih, bisa kecewa, bisa putus asa, bisa memutuskan untuk saya selesai seperti itu. Tapi di situ artinya sebesar apapun Gajah Mada, di beliau juga ada guru-guru yang benar-benar mengemas dari rasa sedih itu, diolah bagaimana dengan wejangan-wejangan. Akhirnya bukan cuma bersemangat loh, Gajah Mada konon katanya juga sumpah amukti palapa, bisa posone apa mbak? Nah itu mbak, tidak sekedar tidur tidak makan ya, sumpah amukti palapa, bisa seperti itu. Jadi ini menginspirasi kehidupan sekarang juga ya, pesan yang menginspirasi saat kita berada di titik terendah. Betul. Ya, kita sebagai makhluk sosial yang silaturahim tadi, kita membutuhkan sosok yang bisa mengasah kita dari segi negatif menjadi positif. Akhirnya, apakah menurut panjenengan Mbak Deni dan Mas B punya hak nggak kita generasi milenial ini menjadi Gajah Mada baru untuk berjuang untuk
tanah air kita ini bagaimana Mbak Deni? Ya, skalanya kecil, nggak harus semua pengen Nusantara sih. Tingkat RT misal saya ingin merukunkan RT gitu, gimana Mbak? Yang cerdas berhak. Yang cerdas berhak. Sambun. Sambun. Kenapa? Kalau nggak bermanfaat, tidak cerdas, malah memanfaatkan, golongan menghidupkan atau mematikan. Bukan pinter, kan kayak pinter malah minteri. Iya. Tapi kalau soal kecerdasan itu soal usaha. Banyak hal. Indikasinya banyak. Kepintaran atau kecerdasan. Tidak harus lingkup Nusantara ya tadi yang terkecil. Betul. Nah, kecerdasan dalam berbagai bentuk aplikasi. Artinya seperti malam hari ini kecerdasan seni. Ternyata hanya dari nulis buku diari yang itu hanya untuk sebenarnya sarana supaya tidak terganggu melekan dengan hal-hal yang sangat ekstrim begitu ya, melihat banyak hal, merasakan banyak hal yang dapat enggak kok bisa ditanggung ibaratnya kita hanya ngincipi nonton film ibaratnya ya, tapi bagaimana film ini bisa berdialog dengan kita itu sebenarnya kan kecil saja. Saya naskah Kembang Seruni itu saya tulis di buku anak saya karena saya dunia teknologi jauh sekali gitu. Artinya tapi ternyata bisa berumur 13 tahun malam hari ini juga dan berkembang diketahui masyarakat. Betul. Dan itu menjadi kapal layar bagi Deni Novita sampai hari ini. Untuk mahakarya yang akan ditampilkan. Gitu. Nah, ini dari Mas B ini. Bagaimana, berhak nggak dan wajib nggak ini muncul Gajah Mada baru di era sekarang ini? Kan masa kini menurut Mas B. Gimana Mas? Setiap manusia dilahirkan dengan bekal dua hal, kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak. Nah, itu harus utama yang harus didasari oleh hati kita. Terus yang berikutnya, berbahagialah kamu sekalian bagi orang-orang yang mau berpikir. Maka jangan sia-siakan Tuhan menciptakan kita dengan kesempurnaan dijadikan untuk berpikir menuju kecerdasan. Nah, jagalah tingkat kesadaran dengan cara berpikir. Nah, itu. Terus ini belum masih nanti merasakan lagi atau mulai dari intelek bahasa yang keren ya, intelektual, intelijensia, terus kemudian IQ, terus kemudian emosional IQ, spiritual IQ, mungkin sekarang SQ, IQ kayak ya hal berbau tapi ternyata kan ini sudah menjadi satu kompleks. Bahkan yang merasa tidak cerdas atau tidak pintar pun dia dimiliki kecerdasannya sendiri. Kan kayak gitu. Artinya kita semua tidak ada tercipta sebagai orang yang bodoh, tidak ada. Tapi kita semua diciptakan dengan kecerdasan masing-masing. Tergantung itu mau seberapa tajam panggilan kewajibannya terhadap diri maupun terhadap kehidupan. Dan diasah terus ya tentunya dalam kehidupan. Nek tumpul yo eman-eman lah. Makanya nggak berhak nek sing tumpul akhirnya meneng ojo ngrusui wis apik. Ya. Bagaimana Mas B tadi melengkapi untuk melengkapi dari Mbak Deni. Nek sing pertama nek semangat ya. Hak dan kewajiban tadi. Hak dan kewajiban, sedih, senang itu butuh semangat. Semangat itu dibutuhkan. Terus enggak kalah pentingnya lagi kita menjaga kekhusyukan. Kenapa khusyuk itu penting? Nah, kadang orang ngelamun itu butuh khusyuk loh, Rek. Ngelamun butuh khusyuk. Wong ngelamun lho butuh khusyuk. Oke wis melamun butuh khusyuk rek. Ngelamun gak khusyuk iku jenenge mikir. Lho, wong ngelamun iku butuh khusyuk. Iya. Jadi apapun yang kalian harapkan dari penuh pengharapan dalam permenungan, khusyuklah.
sing temenan nek dolanan sing temenan dene kalah ora nangis dolanan sing temenan nek kalah kalau nangis lho ngono iya luar biasa termasuk ini sebenarnya kan semua dolanan atau nek membayangkan ya bumi ini sebagai arena bermain mampir ngombe yo ngelak mari dolan gitu kan jadi gitu. Gajah Mada itu merupakan salah satu tokoh saja dan semua tokoh juga yang baik-baik kita bisa ya setidaknya menuju ke arah kebaikan-kebaikan. Bahkan gini itu. Ada tokoh yang dianggap mungkin citra negatif secara umum ya, mungkin jahat misalnya kayak contoh di karya kedua misalnya Tunggul Ametung. Jadi buku Dedes Ratu Bumi Tumapel atau Serat Para Ratuan atau kemarin diedit ya gitu. Bacanya bukan Serat Para Raton tapi Serat Para Ratuan itu. Di buku novel sastra kedua itu mencitrakan kembali bagaimana sosok Tunggul Ametung versi yang lain sudut pandang yang berbeda dan mudah-mudahan sudut pandang yang mungkin nanti dibilang ekstrim begini ya ini butuh kebijaksanaan kita sendiri. Ya akhirnya besok bisa diterima semuanya bahwa semua itu menjadi bagian kekayaan. Betul. Bahkan semakin banyak versi cerita itu kan mahadaya sekali tokoh yang berada di masa lalu. Nah tadi kan ditanya bagaimana kok dengan jatuh cinta dengan Nusantara. Saya juga nggak niat jatuh cinta dan nggak punya rencana untuk wah kok jadi nggak bisa. Seperti berbuat baik. Berbuat baik itu adalah perilaku otomatis, tidak dipikirkan. Itu kalau dipikirkan nanti masuknya ke taktik, hitung-hitungan. Itu. Jadi berbuat baik itu otomatis. Nah, sama. Seperti cinta itu otomatis kan. Cinta otomatis. Tapi kalau dalam diri pribadi saya ini egois sahabat Java Quantum. Daripada ini saya mencintai tokoh Vasco da Gama, tokoh Amerika, siapa yang menemukan benua Amerika? Sopo guys? Saya nemokke benua Amerika guys. Christopher Columbus. Ya enggak apa-apa saya lebih mencintai Gajah Mada dan saya lebih mencintai Tunggul Ametung dan saya bisa mencintai banyak hal. Tanah air ini sendiri dulu kan berangkat dari kita. Berangkat dari kita biasa. Berangkat dari kita ternyata jejaknya adalah saya semakin menyayangi tanah air ini meskipun mungkin entah tanah air ini sayang sama saya atau enggak saya nggak peduli gitu ya. Kenapa? Tanah air ini punya jejak sejarah rahasia dan itu sumber rezeki kita. Entah itu rezeki selamat, rezeki silaturahmi. Kalau saya nggak nulis banyak sastra bersetting sejarah nggak ketemu kita, ya. Artinya berarti tanah air ini membawa langkah saya sampai di Museum Sekartaji. Wah, luar biasa dan itu karena apa ya 48 jam yang berharga ke belakang saya juga bisa senang sekali bahagia panjenengan sami bisa di sini gitu luar biasa sekali. Nah, ini sahabat Java Quantum luar biasa sekali tak terasa kita sudah lama dalam hitungan jam tapi bagi kita baru berapa menit kayaknya ya kita sudah ternyata sudah ngomong ngalor ngidul dan luar biasa sekali intinya tentang sisi lain sisi manusiawi dari seorang tokoh-tokoh besar di masa lalu yang bisa untuk kita perbuat di masa ini. Mungkin ada dari tadi kata mutiara yang dikeluarkan beliau-beliau dan pusaka semua ini kesimpulannya berarti lebih super lagi. Ini dimulai dari Sinten dulu ini dari Mas B dulu nanti baru Mbak Deni. Hidup cuma sekali, jadikan kegiatan kita, jadikan keseharian kita adalah kegiatan yang terbaik yang bisa kita lakukan dan mampu kita lakukan. Jaga tali silaturahim. Jangan lupa jadikan hidupmu bermanfaat. Nek merasa wis gak manfaat, ndonga yang cepet mati rek. Tak ewangi. Tak bonusi, tak ewangi ndonga wis temen. Aku pejuang paraiso ya. Ya salam. Ya ini. Untuk salam suku Penanggung. Oh ya, salam. Iki kalimat pejuang paraiso itu lahir dari suku Penanggungan, teman-teman yang ada di Jawa Timur di Dusun Genting. Desa Wotamas Jedong di lereng utara Penanggungan.
Gunung Penanggungan. Monggo diaturi pinarak dumateng kalimat Balai Hinggil Suku istilah Penanggungan Dusun Genting. Pejuang para esok, Pejuang karena para esok. kita hampir setiap hari malam itu kita tidur melebihi sepertiga malam. Supaya apa? Supaya cek keduman wangsit. Luar biasa. Nek dadi menungso. Bahasa Inggrisnya ono enggak saiki wangsit iki opo ngono. Nek dadi menungso lelah itu boleh istirahat. Tapi nek dadi makhluknya ojo kena turu. Cek keduman wangsit. Mungkin maksud bisa diedit supaya lebih milenial gitu. Apa? Ono istilahnya apa iki? Wahyu atau apa itu? Waduh, itu wahyu religi banget ini kedua. Konsep. Ya, banyak hal ya Nggih, gitu. nggih, Jadi, nggih, matur Luar nuwun. biasa sekali dari Mas B tadi ya, pesan-pesan langit yang sudah diturunkan melalui Mas B untuk sahabat Java Quantum. Sekarang dari Mbak Denny, ada kata-kata mutiara pada sesi ini, silahkan Mbak untuk sahabat Java Quantum. Lakukan hari ini yang terbaik, karena kita tidak pernah tahu hari ini sudah jadi yang terbaik atau bukan. Itu. Pokoknya fokus pada masa ini gitu, fokus pada hari ini. Hari ini melakukan. Kalau hari ini masih merenungkan, bermimpi, ya seperti yang bilang, cepat bangun, laksanakan. Berarti hari ini berkarya gitu Mbak, atau gimana? Apapun bentuknya, meskipun sederhana menjadi seorang ibu, lakukan yang terbaik hari ini sebagai ibu. Gitu. Karena kan mungkin ini paling susah di masa pandemi ini kan ibu-ibu daring, ojo sampai jadi tukang pukul buat anaknya, gitu. Kehilangan kesabaran. Dan saya bersyukur hari ini. Oh ini lanjut. Saya bersyukur dengan bukan menafikan bahwa ini musibah gitu ya. Ternyata saya memandang ini sebagai bencana atau karunia. Pada saat kita melihat sebuah bencana ya kesusahan saja yang ada. Tapi kalau saat hari ini saya melihat sebagai satu kesempatan bagi kembalinya para ibu-ibu Nusantara. Luar biasa. Piye ujian kesabarannya. Luar biasa sekali. Itu. Lakukan hari ini sahabat Yang Java terbaik. Yang terbaik seperti dicontohkan pada sosok-sosok tokoh perempuan. Salah satunya di masa ini adalah Mbak Denny Novita. Ini ada kenangan dari kami Mbak, mohon diterima walaupun ini ya sederhana, tapi ini benar-benar asli dan original. Semoga bisa dipakai Mbak Dewi, entah ini bahan dari apa nggih, semoga bisa diterima karena ini bersifat, ini ada motifnya ya. Waduh, ini Mas Bagas ya udah dari sana saja. Ini Diceritakan aja. Ini waduh kalau saya ceritakan Enggak, motif nanti sedikit saja. Oh ya, jadi motifnya di sini ada Gambar apa tuh? gambar. Waduh, ini kok ada bangau terbang yang Bangau bahasa Jawanya apa? Meliwis. meliwis. Ini kok di depannya ada bunga. Dan ini asli loh. Saya tidak bisa asli Ini apa gitu biar supaya merinding Ya. mau sampai pagi monggo. Ini karena menyangkut 101. gambar ini maksudnya. Dan itu semua bentuk dan kodenya. Waduh. Karena itu ada keningan Meliwis Mataram namanya. Waduh, Mas Bagas bisa disudini. Nah, ini udah. Ini nggak sengaja lagi loh ini. Oh, pokoknya aku. Ini ikatan akhirnya. Nah, yang bisa dipakai gitu ya. Udah Ini, bisa ini loh, dipakai. saya belum pernah segrogi ini. Jadi sahabat Java Quantum ini kenang-kenangan ini juga ketok ra guys gambare. Ini ada meliwis. Loh, kok ini kok ono bunga serunine di sini saya kok jadi aduh, ketok ra Mas Bagas. Loh Mbak, jangan saya juga redek ini wong saya asal anu saja ini. Enggak Mas, ini di sini ada bangaunya lagi Mbak. 2 bangau dan 2 bunga, nggak tahu bunga apa, mohon. Bangau itu boleh dibilang meliwis, boleh dibilang kuntul. Blekok. Nggih. Boleh. Holobis kuntul baris. Iya, boleh. Pernah mendengarnya? Iya, nyanyinya Kos Plus juga seperti itu. Terus nanti di lagunya Adipati Geng Kobra juga. Kemudian jenengan kan belum baca 101 secara utuh. Ya belum, kemarin buka aja udah toh Mbak agak dredeg-dredeg lain kesempatan. Makanya saya tanya, ini di toko Gramedia ada enggak gitu. Semua detail dalam waktu 48 jam atau 24 jam ini sudah lewat ya, karena kan sudah jam 2 ya. Belum. Oh belum, jam berapa? 11. Oh iya, kemarin kita ketemu jam 11, berarti kan 24 jam ya. 24 jam.
dalam 24 jam saya dapat, ini pribadi, saya dapat hadiah jawaban doa. Langsung ono petir jeder. Kodenya apa? Apa saya tahu ada bangau, meliwis atau kuntul. Tapi di buku itu tersebut saya buka, kalau di Kembang Seruni itu adalah Keningen Kubu Kurusetra. Di Keningen Kubu Kurusetra. Di buku yang kedua itu Keningen Merak Alengka. Di buku yang nanti akan dipublish itu adalah Keningen Meliwis Mataram. Waduh, kok pas? Nah, saya sudah ngomong sama Mas B. Kok pas sahabat antum. Gitu. Ini saya pasrahkan kepada Mbak Deni dan Mas B. Dan kalau jangan dipikir tentang materialnya, tapi tentang sejarahnya. Betul. Dan kalau saya ini momentumnya. Dan ini saya jamin ini nggak bisa nieng gitu aja. Momentumnya. Nah, ini sebagai tanda ikatan. Ternyata di situ juga ada momentumnya. Ini karena bukunya saya nggak bawa itu ya. Dan saya juga, kita kan baru kenal 24 jam. Jenengan juga pasti nggak baca. Karena itu juga belum baca. Saya baca yo, ya, nanti acaranya. Jadi kan gimana? tidak memilih souvenirnya. Tidak. Saya gitu pun tadi, wah ini bagus, gitu aja saya ambil. Nah, saya ngomong sama Mas B, besok saya mau ambil souvenir dan itu menjadi ikatan. Minimal mungkin kita akan di mana ya nyari ya semampunya kita lah, mungkin itu sesuatu lah yang berharga itu cincin atau apa. Ternyata ini lebih besar karena ikatan tangan, salaman. Ini temenan ya, karena ini satu saja yang merasa rugi jika Deno kita berhenti berkarya, karena saya sudah 3 kali mengajukan surat pensiun itu loh, tapi belum pernah dikabulkan. Nah, ini berarti tanda ngono. Dan ini mohon diterima. Dipasang saja sebagai salaman. Ikatan jenengan kasih restu, ini jawaban doa loh aku. Ini gitu. Mohon diterima. Ini bisa nggak kalau nggak masang sendiri? Iya. Nah, semoga dan itu benar-benar meliwis. Ya, bunganya itu coba diamati Mbak, bunganya kan. Aku nggak wani. Saya lebih grogi peristiwa yang berlangsung dadaan seperti ini. Ibaratnya kayak misalnya kehadiran malaikat, Tuhan, Nabi ngono langsung mak bedundung ngono kan yo. Apa melihat hantu atau apa kan kagetnya kayak ya mungkin tidak takut tapi tidak ada yang kebetulan itu bener tah ngono. Kalau terus-terusan yo saya bisa pingsan gitu. Semoga kita semua bisa menjalin silaturahim, ikatan silaturahim dengan baik. Nggih, terima kasih Mbak Deni. Nggih, gini, ini behind the scene. Jadi malam hari ini mungkin tidak dinyatakan lewat dipublish ya, artinya setelah kamera turun maka saya akan menceritakan banyak hal ke Mas Indra berkaitan dengan cindera mata ikatan tangan ini, silaturahmi. Apa yang ada di 1010, karena ini kan menjadi karena kami musafir tidak membawa buku-buku ada, tetapi ini pertemuan dadakan, jadi ada di tempatnya Adipati. Kalau ada kan bisa moco loh iki. Yang penting aku gak ngeprint hari ini gak ada gitu. Jadi apa saja yang menjadi materi di dalam Keningen Meliwis Mataram, terus ada kode 101, terus 1020, 1021 gitu ya. Karena kita kan sekarang 2021 gitu. Jadi mungkin private aja nanti ini. Akan ada banyak yang akan kita bahas, tapi untuk sesi Jawa Kuantum cukup untuk kesempatan kali ini cukup bersambung lain waktu. Akan ada hal besar di waktu-waktu yang akan datang. Kami mohon doanya supados ya, kita berharap kita semua sehat, amin, bahagia, sejahtera untuk kita selamat semua untuk karya-karya kita hari ini dan selanjutnya. Matur nuwun sahabat Jawa Kuantum, terus dukung kami dengan terus membagikan video-video kami, like, share dan komen, karena dukungan sebaran-sebaran semangat kami ini semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Salam sahabat Jawa Kuantum, rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun. Semangat.